Karena inti dari naskah akademik adalah adanya hasil kajian secara ilmiah ya, yang dapat dipertanggungjawabkan tuh dan menyelesaikan masalah. Nah, itu dulu. Jadi ketika tidak ada tulisan naskah akademiknya, bukan berarti perda itu tidak ada naskah akademiknya. Bisa jadi naskah akademiknya disebut dengan nama lain. Karena yang penting adalah ada kajian ilmiahnya tuh. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan naskah akademik. Saya aja pengalaman saya ya, saya hampir ini ya, hampir 13 kabupaten satu kota kan, Provinsi Kalimantan Tengah kan 13 kabupaten satu kota tuh. Hampir tidak semuanya ya, hampir beberapa kabupaten minta tolong tuh. Nah, ketika minta tolong tersebut, banyak hal-hal yang menarik tuh. Tidak cukup dengan sarjana hukum saja. Tidak cukup dengan sarjana hukum saja ya. Tapi melibatkan juga nih, misalnya kayak sistem kesehatan daerah. Melibatkan juga dokter, melibatkan juga bidan, melibatkan juga perawat. Kemudian misalnya terkait tata ruang, melibatkan juga orang ahli planologi, kemudian ahli kehutanan, ahli lain tuh, nggak sarjana hukum aja. Kalaunya sarjana hukum aja tidak cukup ya, tidak cukup tuh. Kemudian rapat di tingkat kementerian tuh banyak tuh ngumpul tuh, ada dari Bappenas, kemudian ada dari Bapeda, macam-macam tuh kumpul tuh, tapi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan bidangnya. Misalnya terkait retribusi, kumpul tuh, Dispenda ngumpul, ahli jaringan muncul, apa segala macam, bahas tuh. Bahas semua tuh. Jadi nggak hanya sarjana hukum aja. Sarjana hukum dia menerjemahkan ke dalam bahasa peraturan perundang-undangan tuh. Tapi dia ikut berkontribusi juga tuh menyelesaikan masalah agar tetap sesuai dengan koridor hukumnya. Jadi bikin naskah akademik ini tidak hanya seorang sarjana hukum aja, tapi melibatkan juga pakar-pakar lain ya. Karena minta aja misalnya sarjana hukum kerja sendiri, itu nggak bakalan tercapai hasil maksimal tuh. Seperti itu ya. Itu pengalaman ya. Pengalaman yang ditemukan ya. Yang menarik, Kementerian Pertahanan tuh, mereka bikin dulu itu tentang PP atau Perpres tentang pengadaan apa nih, alutsista tuh. Mereka mengadakan kapal selam. Nih membedah kata pengadaan aja, pembangunan apa gitu, membedah kata pengadaan aja tuh mulai dari mana tuh? Mulai dari perencanaan apa segala macam sampai pertanggungjawabannya. Seperti itu. Itu satu kata aja loh, menerjemahkan satu kata tuh. Seperti itu tuh. Jadi satu kata bagi sarjana hukum itu bisa banyak artinya tuh. Judul aja nyusun judul aja bisa banyak terjemahannya tuh. Jadi kebanyakan strateginya orang bikin batang tubuh, maunya apa, temanya apa, bikin dulu, baru tentukan judul tuh. Biasanya ada juga tuh teknik kebalik, ada juga teknik dari awal tuh, apa segala macam. Banyak ya, banyak hal yang menarik ya, apa segala macam. Itu terkait dengan naskah akademik ya. Sesuai dengan mata kuliah kita sedikit kan teori, tapi kita ada ilmu praktikalnya ya. Tapi kalau kita bertemu langsung seperti perkuliahan yang dulu, kalian saya minta maju satu persatu tuh, maju satu persatu ke papan tulis, menulis sambil pakai proyektor tuh. Gitu. Tapi ini kondisinya seperti ini ya. Nah itu definisi mengenai naskah akademik ya. Naskah akademik ada juga yang bilang nih, wah peraturan menterinya nggak pakai naskah akademik. Jangan lupa yang diminta pakai naskah akademik itu cuma 3. Rancangan undang-undang, rancangan perda provinsi, rancangan perda kabupaten kota tuh. Cuma ada 3 itu aja tuh. Nah, kenapa sih cuma 3 itu aja Pak Rory? Kok peraturan pemerintah nggak pakai, peraturan presiden nggak pakai, peraturan kepala daerah nggak pakai? Karena di situ benar-benar melibatkan 2 pihak, eksekutif dan legislatif. Ya kan? Melibatkan 2 pihak, yang satunya pemimpin kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, undang-undang, yang satunya
yang wakil rakyat. Satunya kepala daerah, satunya wakil rakyat di daerah. Ini mengurusi hajat hidup orang banyak nih. Jadi dia pakai naskah akademik. Kalau yang lain nggak masalah. Yang nggak lain cukup pakai penjelasan atau keterangan aja sudah cukup ya. Seperti itu. Itu fungsi dari naskah akademik tuh. Nah, kemudian pertanyaannya ada lagi nih. Nah, kalaunya tentang kita undang-undang APBN. Undang-undang APBN itu tiap tahun atau tiap 5 tahun tuh? Pak Subahan. Undang-undang APBN tiap tahun atau tiap 5 tahun? Belum pernah tahu Pak terkait itu Pak. Masa nggak tahu APBN? APBD tahu kan? APBD tahu. Kalau APBD tahu Pak. APBN sudah nggak megang lagi saya Pak. Terakhir 2013 saya megang. Duit masa nggak tahu duit? Iya kan? APBN kan dituangkan dalam undang-undang kan? Kemudian APBD dituangkan dalam perda kan? Beda lagi dengan penjabaran APBN APBD. Beda lagi ya. Beda lagi itu rincian apa segala macam. Nah, APBN dituangkan dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya untuk tahun 2021 ditetapkan di 2020 kan? 2020. Nah, itu tiap tahun kan berarti. Nah, kalaunya tiap tahun apa perlu itu pakai naskah akademik? Ini tiap tahun kita habis menggawi naskah akademik ya nih. Nah, jadi gini nih penjelasannya di undang-undang itu udah disebutkan bahwa terkait dengan APBN, kemudian terkait dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, kemudian terkait dengan pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu, itu tidak berlaku disertai dengan naskah akademik ya. Seperti itu tuh. Nih, kita bikin undang-undang pencabutan. Perlu pakai naskah akademik nggak? Nggak perlu kan? Cukup penjelasan dan keterangan saja gitu. Ada kondisinya yang perlu, ada kondisinya tidak perlu. Misalnya terkait undang-undang kekarantinaan kesehatan. Oh, ini perlu. Tapi kalau undang-undang cuma pencabutan saja, nih undang-undang ini keluar putusan MK. Cabut undang-undang itu, dicabut. Apa perlu pakai naskah akademik? Kan nggak perlu. Ya kan? APBN tiap tahun nggak perlu. Makanya nggak pernah kan terkait APBD, perda APBD. Nggak perlu pakai naskah akademik. Tapi pakai penjelasan keterangan. Misalnya kenapa perlu ini, misalnya anggaran pertanian ditambah nih. Disebutkan aja kan ada matriknya kan ada kan, alasannya kan. Nah, ada daftar inventaris masalah. Nah, seperti itu tuh. Ada yang perlu, ada yang tidak. Nah, yang tidak perlu terkait dengan APBN, di daerah APBD, terkait dengan penetapan Perpu menjadi undang-undang, kemudian terkait dengan pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Itu tidak wajib pakai naskah akademik. Nanti habis waktu membahas naskah akademik aja ya. Seperti itu tuh. Lihat dulu, jangan ini nanti protes. Perda APBD tidak pakai naskah akademik, seharusnya berdasarkan ketentuan ini pakai naskah akademik. Itu siapa dosennya? Pak Rory. Iya nih. Orang kan kenal tuh, Pak Rory kan di Biro Hukum Provinsi nih. Ini Pak Rory ngajarin nggak bener nih katanya. Jangan ya, jangan pakai nama saya. Kalau yang baik-baik pakai nama saya. Nanti mari saya jelasin ya, tidak semuanya pakai naskah akademik. Seperti itu ya. Nanti ini kata Pak Rory perda APBD harus pakai naskah akademik. Hidup mahasiswa, hidup Ibrahim nih. Jangan ya. Nanti saya dicari Roita loh. Ini Roita nih sudah pakai blush on lipstick nih.
Ya itu ya, jelas ya. Jadi ada yang pakai naskah akademik, ada yang tidak pakai naskah akademik. Begitu ya Pak Bahrul Maji ya. Jelas Pak Bahrul Maji? Siap Pak. Jelas Pak. Ya. Jelas. Nah, saya pengen tanya Pak Bahrul Maji nih karena jelas nih. Gini Pak. Kalaunya perda pencabutan struktur organisasi, Pak Bahrul Maji di mana nih? Bapeda kan? Biru. Nggih. Nah, Bapeda kan dulu kan tata ruang kan di Bapeda, kemudian dialihkan ke PU kan? Nah, itu perlu pakai naskah akademik nggak perdanya? Perlu Pak. Hah, kenapa perlu? Karena Apa? Bentar Pak. Kenapa Pak? Kenapa Pak Bahrul Maji? Pak Bahrul Maji nih mencari di Google nih. Nggak perlu Pak Bahrul Maji ya, nggak perlu Pak Bahrul Maji, karena dia perda pencabutan atau perda perubahan. Nah, kalau perda organ kan ada perda SOTK kan, perda struktur organisasi kan, ya kan. Nah, kalau perda SOTK tentang yang organisasi secara umum itu pakai naskah akademik nggak? Jawaban saya mereka pakai naskah akademik, tapi sebutannya bukan itu gitu. Mereka memakai naskah akademik, tapi bukan naskah akademik yang tulisannya naskah akademik. Mereka ada hitung-hitungannya. Kalau dulu kan kayak struktur, miskin struktur kayak fungsi kan dulu kan, miskin struktur kayak fungsi. Mindsetnya sekarang kan tepat struktur, tepat fungsi. Ada angka-angkanya kan, kalau misalnya jumlah yang dilayani berapa, skornya segini. Nah, baru dapat misalnya Bapeda kelasnya kelas apa? Kelas A, kelas B, kelas C. Jumlah bahannya apa segala macam tuh. Nah, itu kajian dari sisi organisasi yang dapat disamakan sebagai naskah akademis. Nah, sama kayak misalnya terkait rumah sakit mau bikin perda tuh. Itu juga lihat dulu gitu. Nggak mesti tulisannya naskah akademik langsung ini ya. Pak Degan langsung gini ya kalau mendengar rumah sakit ya. Tadi kayak gini santai, langsung gini nih. Nah, misalnya terkait rumah sakit, Pak Degan bikin perda. Bisa aja kan tulisannya bukan naskah akademis, tapi misalnya kajian dari sisi kesehatan itu dapat dipersamakan dengan naskah akademis dengan catatan dia hasil kajian, hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti itu tuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini tanya Pak, ini Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Kita penjelasan Bapak maksudnya lebih jelas ini masalah perda rampung itu Pak. Perda apa? Perda sebutan rampung. Perda apa itu Pak? Perda rampung. Hah? Perda apa? Rencana apa? Itu singkatan perda atau rampung? Rampung. Perda ya. Rampung gitu. Ya, jelaskan. Ya Pak. Kenapa Pak? Saya minum dulu ya. Ya, kenapa Pak? Pak, untuk minta penjelasan apa tentang sebutan perda rampung gitu Pak? Kenapa dikatakan perda rampung? Kayak apa perjalanannya gitu? Ya. Perda rampung. Kayaknya saya jelas sebenarnya itu masuk ke pokok ketiga yang akan saya jelaskan nanti itu. Tapi saya beri gambaran sedikit ya. Dia Pak mulai itu sebenarnya dari perencanaan dulu tuh. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan tuh. Nah, baru itu disebut dengan perda selesai atau rampung tuh. Dia ada tahapannya. Tapi sampai saat ini saya jelaskan itu dulu Pak ya, karena itu masuk ke pokok ketiga nanti. Ini masih masuk ke pokok naskah akademis. Nah, jadi saya benar nih apa yang disampaikan Pak Degan.
kebanyakan yang saya temui, mereka tahun ini menganggedakan di DPRD membahas perda ini nih. Tapi naskah akademiknya belum selesai. Jadi bikin perda dulu, baru bikin naskah akademisnya nih. Oke lah kata saya nih. Sebenarnya alurnya itu naskah akademik dulu, baru perda. Kami baru tahu Pak Rory. Jadi kami bikin kebalik aja ya Pak Rory ya. Ya itulah. Nggak apa lah, nah, oke nggak apa-apa lah ya kan. Di awal-awal dulu. Oke lah nggak apa-apa lah gitu kan. Sama-sama kan, sama orang pemerintahan nih kita kan. Seperti itu. Nah kita tolong selama tidak melenceng gitu. Nah, tidak melenceng. Sebenarnya alurnya yang benar nih. Ini anggota DPRD baru terpilih. Dia harus mampu merencanakan selama 5 tahun ke depan tuh mau bikin perda tentang apa. Berangkat lagi kegelisahan di masyarakat tuh apa tuh. Sama pemerintah kan perda bisa berasal dari DPR, bisa dari DPRD, bisa dari kepala daerah. Demikian juga dengan undang-undang, bisa berasal dari DPR RI, bisa berasal dari presiden. Ini harus bisa disusun nih, prolegnas. Kalaunya dulu kita prolegda, sekarang mungkin sudah ada tuh diakomodir di perubahan Undang-Undang 15 kemarin tuh. Sebutannya bukan prolegda lagi, tapi program pembentukan peraturan daerah. Karena yang berhak membuat legislasi itu maksudnya adalah undang-undang. Di sistem negara kesatuan, yang berhak menyusun undang-undang hanyalah DPR bersama presiden. Beda dengan negara federasi ya, federatif tuh. Federal kan negara bersusun jamak, negara dalam negara. Nggak masalah mereka. Bikin yang kedudukannya sama dengan undang-undang di tiap negara bagian. Nah semestinya, ini kita mau nyusun ini, bikin tuh naskah akademiknya, jangan perdanya, kemudian baru naskah akademiknya. Semestinya ketika nyusun program legislasi, mau netapin, atau mau diberkasin nanti kan, ini naskah akademiknya siap dulu tuh. Ini misalnya mau dibahas tahun ini nih. Kan ada yang yang tahunan kan, selainnya 5 tahunan, disiapkan dulu tuh naskah akademiknya. Jadi enak tuh nanti naskah akademiknya siap, rancangannya siap, jangan belum siap gitu, apa segala macam. Ini ada juga, kami berhasil menyusun naskah akademik 0 biaya. Saya nggak percaya. Kok nggak percaya Pak Rory? Emang ATK dari mana gitu menjilid itu? Ya kan? Berarti dia menggeser anggaran ATK nih. Sudah keliru kan dari sistem penggunaan anggaran kan? Iya dong gitu. Makanya ini bikin naskah akademik minimal ATK lah. Ya kan, kalaunya nggak bisa studi banding, nggak bisa nggunain jasa konsultan, minimal ATK lah. Ini kalaunya ketemu dari yang inspektorat, anggaplah saya inspektorat ya. Pasti temuan tuh kalau saya tuh, kalaunya bisa sampai 0 biayanya. Dia pasti menggunakan ATK dari program kegiatan lain tuh. Ya kan? Itu aja udah ketahuan tuh. Ini kebanyakan orang membesarkan ATK kan? Uang ATK nih. Pak, nanya Pak. Siapa nanya? Saya Pak Boni. Oh, silakan Boni. Kalau terkait penyusunan peraturan perundang-undang, seandainya DPRD provinsi bisa mengusulkan kepada gubernur untuk melakukan studi banding ke daerah lain. Nah, di noise. Turun ke lapangan untuk menerima masukan dan menerap aspirasi dari masyarakat itu gimana Pak studi bandingnya kalau seperti itu? Jadi masih tidak mengerti. Kita kembali ke ini ya, mata kuliahan saya dulu tuh terkait dengan partisipasi masyarakat. Itu bisa langsung atau melalui media. Langsung dia ketemu langsung atau dia melalui perwakilannya tuh. Perwakilannya kan ada yang disebut dengan toga, tokoh agama, ada Thomas, tokoh masyarakat, kemudian ada tokoh adat. Ini bisa masyarakat ketemu langsung, bisa juga.
atau melalui perwakilan tokoh-tokoh bisa, atau melalui bersurat bisa tuh. Tapi enaknya Pak Boni, yang pasnya, ini kan anggota DPRD itu kan ada masa reses kan? Iya. Masa reses yang dia berkunjung lagi ke, mau itu dia anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, kan ada masa resesnya tuh. Dia berkunjung ke dapilnya. Nah, semestinya di situ bisa dimanfaatin tuh. Tapi kan biasanya mereka itu biasanya mereka tuh juga Pak mempunyai panitia yang khusus juga biasanya untuk menyiapkan laporan hasil itu pembahasannya. Jadi Pak Boni, mereka memang itu ada ininya, ada yang menyiapkannya. Dan ketika aspirasi masyarakat itu dibawa ke dewan, itu kan ada sekian puluh anggota dewan kan? Ini isi kepalanya macam-macam nih. Jadi belum tentu bisa terakomodir semua gitu. Tapi paling enggak, kalau itu benar-benar baik, itu bisa terakomodir tuh. Nah, idealnya seperti itu. Tapi kan kepalanya banyak nih. Apa segala macam tuh Pak Boni. Jadi enggak semuanya bisa termuat karena ada mekanisme itu, mekanisme pembahasan itu Pak Boni. Seperti itu tuh. Ini kemudian kita lihat susunan naskah akademik kita ya. Tadi ini sedikit banyak udah saya jelasin ya. Susunan naskah akademik itu dia sistematikanya judul. Kira-kira kita mau angkat judul tentang apa ya? Nanti dibedakan ya, mana judul, mana judul naskah akademis, mana judul peraturan perundang-undangan, mana nama peraturan perundang-undangan. Itu ada bedanya semua tuh. Nah, judul, kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian pendahuluan, kemudian ada kajian teoritis dan praktik empiris, kemudian evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Kira-kira kita mau nyusun ini ada nggak peraturan perundang-undangan terkait? Kemudian, nah ini kemarin disebutkan siapa tuh? Ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, dan ada landasan yuridis tuh. Nah, di sini nih baru ada. Ini nanti masuknya ke konsideran menimbang di rancangan peraturan yang kita mau bikin nih. Kemudian di bab 5-nya ada jangkauan, ada arah pengaturan. Lihat di halaman ini ya, di Undang-Undang 12 2012, lampirannya nih. Lampiran 1 tuh, lampiran 1 mengenai tekniknya tuh. Nah, kemudian coba saya capture ya. Saya capture, saya share ya. Coba saya share gambar ya. Mama lagi kuliah nah. Mama lagi kuliah. Lama lagi kuliahnya kita. Mama lagi kuliah. Nah, tuh. Kayak mana ya? Mana bahan yang saya share ya? Praktik ini nih. Lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya ya. Sistematika naskah akademik, lihat ya. Ya. Lihat Pak, lihat. Lihat Pak, lihat. Nah, sistemnya itu, nah kayak gini kan enak teknologinya ya. Makanya saya kasih itu tuh. Nah, ada judul, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan. Pendahuluan standar lah, ini sama kayak bikin skripsi nih. Makanya ketika kalian bisa bikin naskah akademik, sudah pasti bisa bikin skripsi. Kalian bisa bikin skripsi, kalian bisa bikin perda tuh, bikin naskah akademik perda. Nah, ada rewardnya tuh. Seperti itu. Hah, kata Eka Sartika Dewi, reward. Seperti itu ya. Ada kajian teoritis, ada praktik empiris, ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, ada landasan filosofis, sosiologis, yuridis, kemudian ada jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup, kemudian ada terakhir penutup. Penutup terakhir, simpel lah, simpulan dan saran lah penutup itu. Seperti itu gitu. Tapi tidak semua peraturan perundang-undangan harus lengkap filosofis, sosiologis, yuridisnya ya. Kayak perda aja. Misalnya sudah ada aturan cantolannya di atas, dia hanya menyebutkan bahwa misalnya ada yuridisnya,
untuk menindaklanjuti ketentuan undang-undang nomor sekian. Yuridis aja. Ini ada yang mencoret-coret lagi nih. Mencoret-coret latar saya nih. Ketahuan ya, ada yang bikin X nih. Eka Kartika Dewi nih. Aduh, Dicoret lagi. Salah. Kurangin Pak, nilainya kurangin. Kurangi, Pak. Gimana sih? Cemin, Pak. Siapa? Kepatohan Ekane. Kayak. Ansor tidur Pak, Ansor tidur. Kepatohan Ekane. Itu ya. Ini kayaknya sudah mulai mau ini nih. Aduh, apa lagi nih? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Di sini siapa itu? Sebelum saya akhiri, karena ini dekat maghrib, Rahmat Hidayat yang bawa anak yang paling tua pulang lagi. Sama anak yang muda, baik. Ya, waduh. Ada yang ditanyakan? Ica pindah aksi Nggak banget ada, nih. Pak. Mau kemana Ica nih pindah aksi banget? Datang latihan Pak. Habis main make up-nya, habis main make up. Aku Rambut Pak, yang datang latihan di Instagram. di Mata Gajah Pak. Pak, Ican tanya datang Pak. latihan di Mata Gajah Pak. Ya, silahkan. Ini Pak yang di penjelasan naskah akademik tadi Pak, di luar rancangan undang-undang, rancangan perda provinsi atau daerah kabupaten kota. Nah itu kata Bapak tadi kan ada pakai cukup keterangan aja Pak. Nah itu keterangan seperti berita acara juga tuh termasuk ya Pak? Nggak, dia seperti ini. Seandainya mereka kementeriannya kan mereka cukup intern aja kan Pak gitu ya, Pak, ya? Tidak perlu regulasi kan dari DPR kan. Nah itu ada berita acara ya Pak. Itu kan berita acara kan biasanya berita acara rapat pembahasan kan. Maksudnya dengan penjelasan keterangan ini, apa urgensinya kita bikin aturan ini nih? Sedikit sederhana aja gitu. Kalau formatnya nggak ada format baku ya Pak Subhannya, nggak ada format baku. Oh tidak ada format baku. Pak kalau terkait uji material itu Pak seperti apa Pak? Seandainya ada yang pengen menggugat salah satu peraturan itu yang sudah rilis, lalu kata mereka pengen diuji material lagi kan? Itu seperti apa Pak? Ya ini aja, gugat aja. Ini arah pertanyaannya apa sih? Mau gugat ya gugat aja. Anda Pak yang katanya kan diuji material lagi Pak oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah itu uji material itu seperti apa Pak? Ini alur-alurnya Pak? Alur-alurnya kayaknya saya jelaskan di rancangan nanti deh. Tapi saya jelaskan dulu sebagai pengantar ya. Oke, itu masuk yang jelas ada peraturan MA-nya tuh. Ada peraturan Mahkamah Agungnya, mengajukannya kemana tuh? Ke Mahkamah Agung, kemudian ada juga tuh bisa melalui pengadilan negeri tuh. Tapi nanti deh kayaknya saya sampaikan tuh. Nah dia mengajukan, tapi nggak seperti kayak kita persidangan umum yang bisa ketemu face to face atau kayak Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu kan bertemu face to face tuh. Nah kalaunya uji material yang di Mahkamah Agung itu nggak ketemu face to face tuh. Dia ketemu kajian sama kajian aja ketemu tuh. Kemudian disidang, diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Kemudian keluar salinan putusan tuh. Apa segala macam tuh. Maksudnya kalau tidak face to face berarti langsung upload berita acara apanya seperti adu-adu. Ini ada yang menggugat nih kan? Website gitu ya Pak ya? Ini ada yang menggugat kan? Ajukan tuh. Ada yang bisa ke Mahkamah Agung langsung, ada yang melalui pengadilan negeri ke Mahkamah Agung tuh. Ini pengantar ya, sebelum saya nanti dijelaskan ada nanti dijelaskan tuh. Nah nanti ada surat kemudian yang tergugat termohon itu mengajukan tuh. Ini Pak Bahrul nih. Kemudian bahas membahas, tapi nggak face to face, kajian ketemu kajian aja. Dia nggak seperti sidang di pengadilan negeri atau di MK. Kalau di MK kan adu argumen kan. Nah kalaunya di MA itu adu argumen tertulis saja. Seperti itu tuh. Makanya, tapi kayaknya mestinya kalian nanti deh saya jadikan suplemen tambahan tuh. Oke, makasih Pak. Tapi ini yang saya sampaikan ke Pendi ya, logika bikin aturan undang-undang itu yang pertama bikin yang terbaik ya. Bikin yang terbaik,
Jangan berpikiran seperti ini. Kalau salah, ya gugat aja. Jangan berpikiran seperti itu ya. Jangan berpikiran seperti itu. Pikirannya seperti ini nih. Sama ketika saya bikin perda, bikin tuh yang terbaik tuh. Apa yang bisa kita berikan terbaik. Nah, tapi kita kan tidak lepas juga kan dari salah dan hilaf kan. Kadang tidak sempurna lah. Nah, ketika ada salah, silahkan ajukan ke Mahkamah Agung untuk di judicial review. Seperti itu. Tapi logika berpikir pertama adalah bikin yang sebaik mungkin. Jangan, kalau bisa berpikir jangan sampai orang tidak puas kemudian ajuin gugatan. Jangan sampai berpikir seperti itu. Nah, yang kedua, tidak ada yang sempurna nih. Tidak bisa bikin semua puas. Nah, baru berpikir kalaunya ini silahkan gugat. Nah, seperti itu logika berpikirnya. Jangan berpikiran kalaunya tidak puas, gugat aja. Kan nggak seperti itu gitu pola berpikirnya. Nah, sama kayak bikin skripsi. Bikin aja dulu nih. Kayaknya kalau aja nggak puas, tinggal revisi aja. Nggak seperti itu. Bikin sebaik-baiknya, tapi kita paham bahwa tidak ada yang sempurna. Itu yang kedua. Logika berpikirnya tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum